Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Linda, selamat siang. Gimana nih kabar Linda? Baik Bu. Tadi sebelum ke ruang BK ada pelajaran apa nih? Ada pelajaran bahasa Indonesia. Kan ini itu ya waktunya istirahat jam kedua ya. Kenapa Linda kok tumben-tumben ke ruang BK? Ada perlu apa? Ya Bu, saya mau cerita tentang saya kalau di kelas, saya lagi diam, terus teman-teman yang lain pada nyindir nama orang tua saya. Berarti intinya temen kamu itu kayak bully kamu tentang itu nama orang tua ya. Ya, Nah, untuk kamu lebih cerita secara detail kan ini istirahat cuma 55 menit ya. ya, Terus kita berarti konselingnya 30 menit. Apakah kamu bersedia? ya saya bersedia. Eh, Tadi itu kamu sebelum kesini itu udah istirahat apa belum? Sudah? Udah makan ya berarti Ya, ya. sudah makan sama minum. Oke. Linda dari kelas berapa nih? Ibu kok lupa ya? Saya dari kelas 7B. Oh, Linda dari kelas 7B ya. Oke, nah Linda boleh menceritakan semua persoalan Linda yang sekiranya mengganggu pikiran Linda. Nah, nanti kalau Linda bercerita, tidak akan Ibu sebarkan kemana-mana. Nah, soalnya di konseling individu sendiri itu ada asas kerahasiaan, jadinya yang Linda ceritakan itu tidak akan Ibu sebarkan kemana-mana. Jadinya Linda tenang saja ya, tidak usah perlu risau atau khawatir. Baik Bu. Nah, boleh diceritakan secara detail persoalan Linda yang sedang Linda hadapi. Boleh Bu. Waktu pagi hari itu saya lagi duduk dan mengobrol dengan teman saya. Teman laki-laki saya kayak menyindir otot kawat tulang besi gitu, terus gagah dan berotot. Terus yang satu lagi teman saya yang laki-laki itu menyebutkan nama orang tua saya yaitu yang bernama Gatot. Oh, berarti itu ya kamu dibully karena nama orang tua kamu itu apa Pak Gatot. Ya, Terus jadi teman-teman pada bully otot kawat tulang besi gitu. ya, Oke. Nah, sebelum bicarakan masalah kamu lebih jauh, saya ingin mendengar lebih banyak tentang kamu. Apakah berkenan? boleh. Kegiatan apa saja yang kamu nikmati dan di mana kamu merasa sangat mahir, Linda? Di kamar. Di kamar biasanya ngapain? Scroll TikTok. Ya, Terus selain scroll TikTok, saya itu buka buku online kan, di situ ada cerita tentang private bodyguard. oh yang itu ya yang sedang tren-tren di apa? Di aplikasi apa tuh yang View. oh ya di aplikasi View, berarti kamu nontonnya di Wattpad. Iya, Itu cerita tentang apa nih kalau Ibu boleh tahu? ceritanya itu tentang menceritakan satu anak perempuan dengan empat empat saudara tirinya. Nah, tadi kan Linda suka cerita yang di Wattpad tentang body apa? Private bodyguard. Private bodyguard. Nah, itu menceritakan tentang 5 anak tiri, yang 4 laki-laki, yang 1 perempuan. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan bertanya tentang apa yang kamu rasa telah kamu tangani dengan baik tentang persoalan kamu saat ini. Yang kamu merasa kamu udah menangani persoalan kamu yang tadi loh tentang orang tuamu buat ejekan teman-temanmu, kayak kamu merasa dibully di kelas sama anak laki-laki kan katanya. Perasaan saya tidak terlalu terganggu karena itu sudah biasa kan dari SD. Saya tidak memasukkan perkataan itu ke hati karena sudah biasa. Intinya itu menurut Linda itu apa, pembulian dengan nama orang tua itu udah biasa karena udah dari SD kayak gitu. Iya, Oke. Nah, hal-hal baik apa yang dikatakan orang tentang Linda? hal baik itu karena saya tidak terlalu
menurut saya tidak terlalu baik di mata mereka, tapi di mata mereka saya terlalu begitu baik. Kayak saya sering membantu dan menasehati teman saya yang lagi susah, mengasih pendapat tentang kayak misalkan ini kamu harusnya kayak gini, jadi kamu jangan terlalu gegabah seperti itu. Biar itu apa, Linda pernah kayak itu loh memberikan solusi apa saran kepada temanmu yang punya persoalan apa? Yang Pernah seringnya dibully tentang dia noob di game. oh, intinya dia itu noob di game terus diejek sama temennya dibully. Iya, bot-bot gitu Itu di kelas apa di luar sekolah? di kelas. Di kelas. Berarti kebanyakan itu ya teman sekelasmu itu suka game ya? Iya, Oke, nah seperti apakah Linda sebagai pribadi? Menurut kamu ini kamu pribadinya seperti apa? saya pribadinya pendiam, tidak suka keramaian, dan saya tidak suka berpergian tidak suka berpergian dengan jauh-jauh gitu. Kenapa kok nggak suka pergi jauh-jauh? Karena dunia di luar sana menurut saya tidak seenak di dunia saya. Berarti kamu dunianya itu lebih suka yang kayak tempat sepi, Iya, contohnya kayak di rumah gitu, iya, biar lebih tenang, lebih enak enak gitu. suasana Kalau di luar kan rasanya kayak ramai. bising, Iya, terus ini nggak bisa menenangkan hati kamu sendiri. iya. Oke, nah selanjutnya nih Ibu mau tanya, hal-hal positif apa saja yang terjadi pada kehidupan kamu saat ini? Hal-hal positif itu saya selalu diberi semangat kalau misalkan saya lagi nggak percaya diri, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa, terus kamu pasti juga kuat melewati itu semua. Intinya ada support system ya untuk kamu lebih semangat lagi, Iya, nggak terpuruk pada keadaan yang sekiranya mengganggu kamu, mengganggu apa aktivitas kamu sehari-hari kayak gitu. iya. Oke, nah kapan nih Linda terakhir merasakan rileks atau bahagia? Kemarin malam Itu kalau Ibu boleh tahu kemarin malam ada peristiwa apa nih kok bisa membuat kamu merasakan rileks atau bahagia? kemarin malam adalah hari yang paling senang menurut aku karena aku dibolehin megang HP dalam waktu cukup lama sama orang tua karena pekerjaan rumah sudah saya beresi dan eh, hadiah itu hadiahnya itu dengan waktu yang cukup lama 2 jam. Saya sangat menghargai waktu 2 jam itu lama bagi saya. Biasanya kalau di rumah itu orang tua mengizinkan Linda untuk bermain HP berapa jam? 2 jam. 2 jam. Kalau tadi malam 2 jam lebih ya. Iya. Lumayan ya, tapi jangan lupa untuk belajar ya. Tadi malam Iya, belajar apa enggak? sudah belajar. Saya memahami tentang itu matematika terus sama bahasa Indonesia. Saya juga baca-baca lagi. Oke. Nah biasanya nih Linda kalau belajar itu waktu maghrib atau habis isya atau waktunya fleksibel? Waktu habis maghrib sampai jam setengah 8 itu sudah. Itu biasanya kamu mempelajarinya itu per bab atau materi yang belum kamu pahami? Per bab dan materi yang belum aku pelajari. Jadi 2 kali kalau misalkan aku habis buka materi, kalau sudah cukup meyakinkan, aku buka bab selanjutnya. Gitu. Berarti itu kalau kamu di rumah itu belajar sendiri apa harus itu loh disuruh orang tua, Linda kok nggak belajar, belajar sana apa kamu punya itu sendiri prinsip aku harus belajar meskipun cuma beberapa menit aja bagaimana? Iya, saya memiliki prinsip untuk meraih cita-cita karena harapan pertama orang tua kan anak pertama kan. Nah, jadi menaruh harapan yang cukup besar, masa aku sia-siain harapan itu.
Linda itu berapa bersaudara nih kalau Ibu boleh tahu? 1, Berarti satu 2, aku sama adikku. Oh, berarti 2 bersaudara ya? Iya, Adikmu nih kelas berapa? 1 SD. 1 SD. Oke, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Berarti perempuan-perempuan ya Iya. anaknya orang tua. Oke, nah, adakah saat dimana dirimu merasakan sedikit terkurangi atas persoalan yang kamu alami? Nah, kamu kan ini tadi persoalannya kamu bilang karena kamu dibully oleh temenmu dengan menggunakan nama orang tua. Maksud ibu di sini itu di mana kamu merasakan sedikit terkurangi atas persoalan yang kamu alami? Terkurangnya saya Kayak merasa terkurangi, kamu menganggap bahwa ocehan teman-temanmu, bully temanmu itu sebagai apa kayak itu loh, yang angin lewat gitu, yang udah apa gimana? saya menganggap semua itu cuman hanya angin lewat, paling cuman oh iya ngejek gatoteh gitu. Saya udah terbiasa juga kan dari SD, jadi sudah enggak tak gubris sih. Oke. Nah, menurut Linda apa yang telah kamu lakukan dalam rangka penyelesaian masalahmu? Walaupun hanya menyelesaikan sedikit dari masalah yang kamu hadapi. Kamu biasanya kalau menyelesaikan persoalan itu kamu melakukan hal apa? Kayak menjadi diri saya, mengubah diri saya untuk lebih baik lagi dan menasihati teman saya yang suka begitu, apa salahku, apa di mana gitu. Itu apa, kalau kan ini kamu kelas 7 ya. Nah, itu kan teman-teman kok tahu nama orang tuamu itu dari mana? Dari salah satu teman saya menyebar nama orang tua saya. Itu kok temanmu salah satu itu tahu nama orang tuamu itu apa tahu dari tetanggamu, apa temanmu itu tetanggamu atau gimana? Teman saya waktu itu teman dari lama, teman SD, terus nyebar ke satu teman yang nyebar itu dia bilang hanya kamu doang yang boleh tahu. Terus saya tanpa saya ketahui saya melakukan kesalahan apa sama teman saya yang satunya, bukan yang teman SD, yang satunya itu. Entah kenapa nama saya disebar kemana-mana, nama orang tua saya disebar kemana-mana. Berarti itu intinya temanmu itu teman dari SD. Teman SD ngasih tahu teman yang Ya, SMP. teman SD-mu, kamu itu punya permasalahan dari itu teman SMP-mu. Iya. Terus teman SMP-mu itu nyari informasi Ke teman ke teman SD-ku. SD, terus teman SD itu ngasih tahu nama orang tuamu ke teman SMP-mu, terus Iya. jadilah pembulian dengan nama orang tua itu. Iya. Oke, nah, dapatkah Linda menjelaskan mengapa persoalan itu muncul di hidupmu? Waktu itu kenapa muncul, karena dari rapot kan, di rapot ada nama orang tua dan teman saya lihat itu cuman salah satu nama orang tua saya, nama bapak saya yang terlihat di rapot itu. Jadi itu ya dari nilai rapor juga yang ada nama orang tuanya. Ya. Nah, sekiranya hal apakah yang bisa membuatmu berbuat demikian? Maksudnya itu berbuat itu loh, yang kamu bisa apa intinya menerima kenyataan bahwa menurutmu itu bully ini tidak seberat yang pembulian yang di luar sana. Ya wajar sih ya, soalnya nama Gatot tuh bukan cuma nama bapak saya, juga nama orang lain juga ada, dan ada nama hero dan nama wayang. Berarti itu ya, tadi kan kamu menyebutkan bahwa nama Gatot tidak hanya orang tuamu saja, tetapi ada nama itu hero-hero, terus sama nama wayang kan. Oke, nah, apa yang kamu inginkan saat dirimu sudah berubah untuk
menjadi itu loh, lebih baik lagi dan intinya itu persoalan kamu itu menganggapnya itu biasa-biasa aja. Yang saya inginkan itu saya dapat merahasiakan nama orang tua saya agar tidak dibully lagi ke depannya. Oke, nah, eee, apa yang berbeda dari diri kamu saat saat itu dan sekarang? Waktu SD diriku sangat culun dan sekarang saya sudah mampu melepas kacamata. Dulu saya kan memakai kacamata. Dulu saya di IC-nya opet gitu kan, opet berkacamata. Tapi sekarang alhamdulillah saya mengurangi jam main jam main HP saya dan saya bisa melepas kacamata itu. Kok bisa di diejek temanmu Opet karena apa kalau Ibu boleh tahu? Opet kan mempunyai warna di matanya itu kan melingkar. Nah, warnanya itu tuh hitam. Nah, kacamata saya juga waktu itu lingkar bulat karena waktu itu orang tua saya tidak tahu model kacamata yang lagi viral yang di dunia ini. Ini itu berarti, eee, matamu itu ya, apa, berapa? Apa, silinder apa cuma hanya pakai kacamata yang anti radiasi gitu? Dulu me minus 1,2. Itu minusnya gara-gara kamu, nonton TV tiduran atau main HP sambil tiduran? Waktu itu kan kelas 3 itu kan COVID ya. Nah, saya itu jam belajarnya kan lewat HP daring. Nah, saya habis lihat HP selesaikan pelajaran dari handphone, saya langsung main HP sambil tiduran sampai jam 10 karena orang tua saya di jam 9 itu udah tidur karena kan sudah malam juga saya habis ngerjain tugasnya udah tidur saya ada kesempatan diam-diam untuk melihat HP. Itu kok bisa ketahuan kalau kamu udah minus gimana? Itu saya lagi dulu duduk kan kelas 5, saya duduk di depan nomor kursi nomor 2, papan tulisnya kan di depan. Saya melihat angka 6 itu menjadi angka 8. Disitulah pas sudah digarap, dikumpulkan nilai saya jelek kan, yang lainnya nilainya pada benar. Terus dilihat buku tugasnya itu dicek mama. Loh nak kok kamu dapat segini? Iya, terus mamaku ke sekolah kan, lihat buku tugas temanku yang lainnya. Ini angkanya 6, kok kamu bisa 8? Enggak tahu, aku lihat angkanya 8. Disitulah mama saya membawa saya ke klinik dan ternyata saya minus 1,2. Kalau ini kan kamu nggak pakai kacamata itu minusnya nggak nambah apa masih tetap? Enggak, karena saya udah mengonsumsi obat obat mata dan mengurangi waktu mengurangi waktu Bermain handphone. bermain handphone saya. Oh, kamu itu tipe-tipe orang yang suka game nggak? Dikit sih, saya lebih suka melihat video gitu. Video apa nih yang biasanya kamu lihat? Kalau enggak drakor, kayak drama drama Indonesia gitu. Oh, yang biasanya kan anak zaman sekarang itu suka Korea, terus suka yang film-film romantis gitu Iya. ya. Oke, nah, bagaimana Linda dapat menceritakan bahwa Linda telah berubah? Ya, saya berubah waktu kelas 6. Mau kenaikan ke SMP kan. Ke jenjang itu mata saya waktu itu sudah pakai kacamata itu terasa pusing, terus dicek lagi bukannya menambah minusnya tapi mengurang. Alhamdulillahnya di situ mengurang. Alhamdulillah Ibu juga ikut senang. Itu gara-gara kamu mengkonsumsi obat itu? Iya, Itu obat dari dokternya? ya dari optik dikasih resepnya nanti kalau misalkan sudah habis beli di apotek. Nah, bayangkan diri kamu ketika masalah yang tadi kamu sampaikan terpecahkan, lalu apa yang dapat kamu rasakan?
saya lega dan saya terasa rileks gitu ya, udah cerita sama ibu. Berarti intinya persoalan kamu udah merasa berkurang tidak seperti pertama atau sebelum kamu bercerita kepada ibu. Iya, Bagaimana kamu menilai permasalahanmu saat ini? menilai permasalahan saya saat ini eh Yang ya tadi tentang pembulian itu. 5 sih ya, soalnya kan sudah terbiasa juga kan. Berarti itu ya 50-50 ya, dari Iya, skala 1 sampai 10 berarti itu di angka nomor 5. iya. Oke, nah, kejadian apa saja yang pernah kamu alami ketika dirimu berhasil mendapatkan hal yang diinginkan? Kejadiannya yang diinginkan, saya merasa senang, bahagia, terus saya bisa gitu. Intinya itu, kamu tipe-tipe yang orang nggak pantang menyerah. Iya, Oke, nah, jelaskan nih beberapa peristiwa atau hal yang menunjukkan bahwa diri Linda melakukan sesuatu yang hebat dan berhasil. ya hebat dan berhasil. Waktu itu saya berhasil mengurangi jam bermain HP saya dan kabar bagusnya saya bisa melepas kacamata. Berarti ini udah 100% melepas kacamata atau biasanya masih dipakai kalau di rumah? 100%. 100%. Iya, Berarti ini minusnya udah berkurang iya ya? sudah tidak minus lagi. Oke. Kapan nih terakhir kali orang tua memaklumi kesalahanmu? Waktu kelas 6 mau naik ke SMP ya, karena di situ saya terlalu membantah juga kan, membantah perkataan orang tua waktu main HP itu berlebihan kan. Dan saya waktu itu menyadari kesalahan saya, kenapa dimarahin, dan saya juga salah. Oke. Nah, berarti intinya kamu membantah gara-gara kamu kayak orang tua ngasih tahu kamu Main tentang HP terus. gara-gara main HP terus, kayak kamu itu udah berada di zona nyaman tapi intinya kamu disuruh untuk melepaskan zona nyaman itu. Iya. Nah, bagaimana kamu bisa melakukan hal itu yang katanya tadi membantah orang tua? Waktu itu iya bentar 1 jam lagi terus dibiarin sama orang tua saya kan, orang tua saya mungkin sudah capek ya mengingatkan saya berkali-kali, ya itu resiko yang saya terima, saya memakai kacamata. Oh, berarti gara-gara intinya itu kamu membantah orang tua, sering main HP, terus akhirnya kamu memakai kacamata. Iya, Oh, kapan kamu mulai melakukan itu waktu kamu membantah orang tua itu waktu kelas berapa? kelas 3 karena kan habis tugas saya minta hadiah buat minta beberapa jam untuk main HP dan saya jamnya itu berlebihan menurut orang tua saya. Berarti itu kelas 3 itu udah COVID apa belum sih itu? Kamu Sudah kelas 3 tahun semester 2000 berapa? 2 2002 COVID itu 2020. 2020 ya? Iya, Berarti kamu itu baru kelas 3 SD. iya, Udah nggak terasa waktu begitu cepat berlalu ya. iya, Sekarang udah mau kelas 8 ya. iya. Oke, nah, apa yang Linda inginkan saat ini? Yang aku inginkan semoga nilaiku di SMP ini bagus karena nilai SD dulu tidak cukup menyenangkan ya, karena saya dulu kan juga pakai kacamata jadi kalau di papan tulis jadi nggak kelihatan salah salah tulisan, salah angka seperti itu. Ini kamu kelas 7 ini tempat dudukmu nomor 2 apa 3? Nomor 2 dari Nomor depan. depan. Eh, apakah ada kemungkinan perasaan terpaksa itu akan berubah? Tidak. Kenapa kamu ngomong tidak? Tidak karena harapan orang tua saya di situ.
orang tua Linda sebagai anak pertama ya berarti. Iya. Oke. Nah, jika kamu adalah orang yang kamu inginkan, mau seperti apakah kamu nantinya? Aku ingin menjadi orang yang sukses dan berguna untuk negara dan masyarakat. Dan saya berjanji waktu itu kepada orang tua saya, kalau saya sudah sukses, saya akan ajak orang tua saya untuk pergi ke naik haji seperti itu. Nah, sekarang cita-cita Linda apa nih? Cita-cita saya menjadi polwan. Jadi poluan. Kenapa Linda kok berkeinginan menjadi poluan? Apakah ada yang memotivasi Linda untuk menjadi poluan? Ada, ayah saya memotivasi saya untuk menjadi polwan. Satu, itu postur tubuh saya sudah bagus, kalau bisa lebih bagusin. Dan ayah saya menginginkan banget saya menjadi polwan karena tidak ingin anaknya menjadi seperti ayah saya. Oh, berarti cita-cita kamu poluan itu udah disupport sama kedua orang tua kamu. Iya. Berarti tinggal kamu yang menjalankan aja ya. Iya. Berarti ini masih cita-citanya masih ingin jadi poluan, nggak ingin jadi yang lain? Saya ingin menjadi polwan, cita-citanya tetap. Kan tadi Linda udah bercerita tentang cita-cita Linda ingin jadi poluan. Iya. Ibu harap Linda tetap semangat, terus belajarnya nggak boleh kelendran, meskipun ada HP jangan kayak kecanduan gitu, biar bisa itu loh merealisasikan cita-cita yang diharapkan oleh orang tua dan Linda sendiri. Iya, amin. Apa yang Linda lakukan jika Linda hidup seperti yang kamu inginkan? Saya akan membantu orang yang lebih kecil daripada saya, sepertinya kayak orang yang rosok gitu. Oh, berarti intinya itu Linda ingin membantu orang yang perekonomiannya di bawah Linda. Iya. Itu Linda ingin bantu seperti apa? Kayak seperti mengasih uang sedikit untuk dia bisa membuka usaha yang lebih baik daripada yang dia jalani saat itu. Apa yang memotivasi Linda untuk atau ingin membantu orang yang perekonomiannya di bawah Linda? Itu motivasi dari ayah saya, karena ayah saya selalu melihat orang yang di pinggir jalan itu kayaknya kesusahan. Kalau misalkan ayah saya ekonominya cukup lebih baik, ayah saya akan membantu, dan itu memotivasi saya untuk biar membantu orang yang lebih kecil. Nanti ketika kita kesusahan, pasti insya Allah ada yang membantu kita. Itu motivasi yang sangat bagus dan sangat berguna banget ya. Iya. Oke, nah menurut Linda apa yang menghentikan Linda dari melakukan perubahan yang ingin kamu inginkan? Linda ingin berubah seperti apa? Menjadi lebih baik, bisa membanggakan nama orang tua, dan berguna di masa depan besok. Oke, nah menurut Linda sendiri apa yang menghentikan, kan katanya tadi Linda ingin yang tadi yang yang itu loh orang tua, membanggakan nama orang tua. Nah, menurut Linda apa yang menghentikan Linda seumpama nih Linda tidak bisa membahagiakan orang tua? Saya akan mencoba untuk lebih baik lagi daripada yang sekarang. Waktu itu akan berusaha lebih keras lagi. Akan lebih berusaha keras lagi ya. Apa yang Linda lakukan sekarang nih? Planning kedepannya Linda mau seperti apa? Saya ingin lebih memadati jam pelajaran, jam belajar saya di rumah, karena juga kan mau kenaikan kelas kan. Harapan orang tua saya bisa masuk SMA negeri, dan kalau sudah lulus saya harapannya bisa daftar polwan gitu. Itu cita-cita Linda mau lanjut SMA mana? SMA apa SMK? SMA. SMA mana? SMA 15 insya Allah. SMA 15.
Oke. Nah, semoga yang Linda cita-citakan, terus pingin ke SMA 15, semoga terkabulkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, nah apa yang sebenarnya Linda lakukan kemarin? Kemarin aku melakukan jam belajar yang cukup lumayan agak lama, yaitu 2 jam. Habis itu saya dikasih waktu untuk melihat HP sebentar. Oke, nah apa yang ingin Linda lakukan berbeda dengan minggu lalu? Berbeda, sangat berbeda. Minggu lalu jam belajar saya sangat sedikit daripada minggu ini. Oke, nah apa yang akan kamu lakukan besok? Aku akan melakukan kegiatan yang sama seperti malam kemarin, belajar cukup banyak waktunya dan mengimbangi olahraga saya. Intinya berarti kamu itu ya kayak binsik gitu ya? Iya, Itu kalau binsik setiap waktu libur apa sore hari setiap hari gitu? sore hari ya, kadang-kadang setiap hari, kadang-kadang enggak juga. Inti itu kalau binsik sendiri apa ada temennya? Sendiri Di mana? di lapangan dekat rumah, Taman Banget Ayu. Biasanya diantar ayah, terus nanti kalau sudah menurut sudah cukup waktunya, nanti dijemput ayah lagi untuk Itu pulang. kalau binsik itu jogging terus Jogging, lari, push up, pull up enggak ya? push up, Push up terus sit up, squat jump. gitu. Itu setiap setiap kalau kamu olahraga gitu terus. Iya, kadang ganti-ganti sih. Apakah perilaku Linda itu bermanfaat bagi Linda sendiri? Iya, perilaku saya bermanfaat bagi diri saya sendiri, yaitu bikin badan saya sehat dan bikin pikiran menjadi fresh menurut saya dengan binsik itu. Oke, nah apakah yang Linda lakukan itu melanggar aturan menurut Linda gimana? Tidak, itu tidak melanggar aturan menurut ibu. Oke, nah seberapa komitmen Linda terhadap proses terapi yang mengubah hidup kamu? Nah ini contohnya kan Linda udah konseling nih sama ibu. Nah seberapa komitmen Linda terhadap proses konseling ini? Saya cukup lega sih dengan bercerita kepada ibu. Rencana apa yang dapat Linda buat sekarang yang akan menghasilkan kehidupan yang lebih memuaskan menurut Linda seperti apa? Rencana saya ke depannya itu saya bisa menambah juga kan wawasan saya tentang materi yang saat ini saya pelajari. Oke, nah apa yang ingin Linda lakukan hari ini untuk mulai mengubah hidup Linda? Saya akan memahami materi pelajaran terbaru ini agak lama karena kan besok hari Selasa juga sudah mulai PHT kedua. PHT, kan waktu itu PHT 1, sekarang PHT 2 kayak ulangan gitu. Iya. Oke, nah ini kan waktunya udah kurang lebih 30 menit dan ini juga udah hampir 5 menit tadi udah masuk jam ke-9 ya. Iya. Oke nih, habis ini Linda ada pelajaran apa? Habis ini ada pelajaran bahasa Indonesia. Oke, nah Ibu ucapkan terima kasih kepada Linda. Linda udah terbuka untuk membicarakan persoalan Linda yang sedang Linda hadapi saat ini. Tadi Ibu sudah bilang ke Linda persoalan Linda, Ibu tidak akan membocorkan kemana-mana dan terjaga kerahasiaannya. Baik Bu, terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Linda boleh kembali ke kelas. Iya Bu, saya pamit terlebih dahulu.